Widya Nurhasanah. Orang-orang memanggilku Widya. Dari sinilah aku berasal. Kalian tahu nggak ini di mana? Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Sejak kecil, aku tinggal dan dibesarkan di kota ini. Di kota ini pun aku menempuh pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA. Banyak sekali kenangan di kota ini. Namun, semenjak Juli 2018, aku meninggalkan kota kesayanganku ini. Aku pergi merantau ke Semarang untuk menempuh pendidikan tinggiku. Di sini aku berjuang. Disinilah aku mencari jati diriku. UNES lah tempatku menempuh pendidikanku saat ini. Universitas Negeri Semarang. Tepatnya di Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Di sini, aku menemukan orang-orang yang ramah, teman-teman yang baik sekali, dan dosen-dosen yang sangat hebat. Namun, untuk menggapai impianku berkuliah di kampus ini, tidaklah mudah. Banyak sekali orang-orang hebat di belakangku yang mengantarkanku dan mendukungku untuk menggapai cita-citaku. Salah satunya adalah guru-guruku. Gurukulah inspirasiku untuk menjadi seorang guru. Siapakah beliau? Beliau adalah guru di SMA-ku. Beliau adalah guru mata pelajaran sejarah, Bapak Geri Taufik Nurrahman. Kita muridnya biasa memanggil beliau dengan sebutan Pak Geri. Beliau lahir di Majalengka 27 Juli 1989. Beliau tinggal di Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Hobinya goes atau sepedaan. Moto hidupnya jalan saja. Riwayat pendidikan Pak Geri adalah SD Sindangwangi Majalengka, SMP di Sindangwangi Majalengka, SMA di Raja Galuh Majalengka, dan kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Dan riwayat mengajar Pak Geri adalah di SMA Yadika 2 Jakarta, Polres Tangerang, dan saat ini Pak Geri mengajar di SMA 12 Jakarta. Nah, tadi itu merupakan biodata singkatnya Pak Geri. Nah, Pak Geri itu merupakan guru SMA aku, yaitu guru mata pelajaran sejarah, baik itu sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Pak Geri udah ngajar aku dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan di kelas 11 pun Pak Geri itu merupakan wali kelasku. Jadi banyak sekali pengalaman selama diajar oleh beliau. Oleh karena pengalaman tersebut, aku menjadikan beliau sebagai guru inspirasiku. Dan alhamdulillahnya, walaupun ada pandemi COVID-19 ini, aku masih bisa bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan Pak Geri di sekolahan. Dan selama bertemu itu, aku mengajukan beberapa pertanyaan, sharing-sharing seputar apa sih motivasi Pak Geri sehingga Pak Geri bisa menjadi seorang guru. Yang kedua, bagaimana sih metode belajar Pak Geri yang diterapkan di kelas. Yang ketiga, bagaimana sih guru yang baik itu menurut Pak Geri. Dan yang terakhir, apa sih tanggapan Pak Geri tentang murid yang masih suka meremehkan gurunya. Kalian penasaran nggak dengan jawaban-jawaban dari Pak Geri ini? Yuk langsung saja simak videonya. Awalnya sih tertarik ketika kelas 12 mungkin ya. Ketika 12, dan salah satunya kenapa tertarik dari guru, karena waktu itu ada salah satu guru yang menarik ketika mengajar. Pokoknya seru lah, terus cerita-cerita bagaimana dia waktu jadi guru, prosesnya gimana. Itu salah satunya yang membuat saya tertarik secara tidak langsung sih itu. Dan terus terang, kalau di bagian keluarga itu hampir semua rata-ratanya adalah guru di keluarga saya. Oh, dari Jadi mungkin
ngikut kali ya. Iya. Dan nggak ada pilihan lagi sepertinya. Ya. Karena waktu itu kampusnya nggak, kampus urutan pertamanya nggak diterima. Emang urutan pertamanya apa Pak? Unpad. Nah, kenapa Bapak milihnya sejarah Pak? Kenapa nggak matematika, ekonomi atau apa gitu? Ya kalau milih ya pasti suka lah. Eh, Itu mungkin pelajaran yang paling disukai. Kan tadi udah dibilang ada salah satu guru yang menarik, tanpa pakai alat apapun, cuman bicara tapi udah menarik. Dan udah tua juga padahal, tapi tetap seru, tetap semangat. Jadi seru lah. Dan mungkin bukan sejarah ya, pelajaran IPS yang disukai dan condongnya ke sejarah. Suka sih kalau pelajaran IPS. Saya kan menginspirasi Bapak karena yang udah saya bilang tadi, walaupun Bapak cara ngajar banyak yang berbicara, tapi itu seru gitu Pak. Maksudnya kayak ya ngomongin sejarah tuh bukan suatu hal yang membosankan, tapi malah kayak ngegosip lah istilahnya. Nah, lalu gimana sih sebenarnya apa yang Bapak terapkan gitu loh waktu pada saat mengajar tuh harus gimana biar murid-muridnya memperhatikan gitu. Kalau sebenarnya sih relatif kalau kayak gitu ya. Mungkin ada yang suka dan nggak suka. Kalau bahasanya tadi bergosip atau apapun, mungkin gini, pandangannya gini. Kalau ngajar sih biasanya agar lebih masuk ke muridnya. Misalnya kita update apa sih yang disuka murid di masa kini, itu dulu deh. Nah, kira-kira Ditanya gosip, dulu ya Pak. terus apalagi hubungan dengan sejarah. Kamu kan tadi bilangnya gosip. Nah, biasanya history itu berhubungan dengan peristiwa sekarang dengan masa lalu. Bercerita. Nah, misalnya hari ini ada nggak nih kejadian yang mirip di masa lalu? Nah, itu kita bisa terapkan, itu akan lebih menarik. Jadi sebelum kita menjelaskan sejarahnya, kita harus tahu dulu nih perkembangan yang ada di dunia sekarang, baik di Indonesia ataupun dunia. Jadi agar lebih nyambung. Biasanya anak-anak kan update-nya gitu. Kalau langsung dijabarkan ke historinya, biasanya kan nggak pada tahu. Nah gitu. Jadi bosan. Jadi cari akarnya dulu lah, gitu. Itu relatif ya, kalau bahasanya nyenengin atau gimana itu relatif. Menurut saya itu relatif, karena ada yang suka dan ada yang enggak gitu. Ya paham situasi kali ya, itu yang terpenting nih. Mood mungkin, menempatkan bagaimana situasi kita di kelas. Nah biasanya tahu permasalahan anak-anaknya gitu. Mau selalu update lah menurut saya kalau guru yang baik itu. Menanyakan muridnya mau metode belajar yang kayak gimana juga gitu ya. Kan update dibilang. Ya, paham situasi, itulah guru. Iya. Pandai menempatkan diri. Kan bahasanya adalah guru itu ditiru dan digugu. Jadi mau sebesar apapun ya harus kelihatan atau profesional. Iya, betul. Menurut Bapak, apa tanggapan Bapak tentang siswa yang masih suka meremehkan gurunya gitu? Atau tampol. Ya tadi kalau masalah itu kan berarti ada latar, biasanya kalau siswa seperti itu ada latar belakangnya. Salah satunya ya kalau sebagai guru yang pertama tidak boleh menjudge, karena biasanya kalau ada siswa seperti itu mungkin ada permasalahan baik di sekolah ataupun di rumah gitu, kita ajak ngobrol dulu lah, sharing dulu, dideketin gitu. Jangan ada, apalagi sekarang kalau ada ungkapan yang gak enak, si muridnya langsung. Jadi kita intinya deketin, pahami apa masalahannya, ajak ya. Kalau masih seperti itu kita ajak orang tua atau yang lainnya tuh ya. Tapi insya Allah di 12 makan gratis sendiri nggak ada. Ya kan? Iya betul. Nah, alasanku menjadikan Pak Geri sebagai guru inspiratifku adalah yang pertama tentang cara Pak Geri mengajar. Pak Geri itu sering sekali menggunakan metode ceramah dengan bantuan PPT ataupun presi. Namun sama sekali tidak ada rasa ngantuk di benak siswa-siswanya. Karena apa? Karena Pak Geri mengemas pelajaran sejarah itu seperti bercerita, seperti mengajak kita ke masa lampau. Dan di PPT pun ditampilkan gambar-gambar yang menarik perhatian kita. Jadi kita sama sekali tidak ngantuk. Nah, yang kedua, di setiap pertemuan Pak Geri itu tidak selalu menjelaskan ataupun memberi tugas ataupun materi. Terkadang di beberapa kali pertemuan atau di 1 atau 2 kali pertemuan, Pak Geri itu mengajak kita untuk menonton film sejarah. Namun film sejarah itu berkaitan dengan pembelajaran di hari itu. Nah, ketika kita selesai menonton film itu, kita disuruh buat resumen atau disuruh menceritakan apa sih makna dari film itu.
Nah, menurut saya sebagai murid Pak Geri waktu itu sangat-sangat menyenangkan. Karena apa? Karena kita bisa melihat langsung, oh seperti ini ya ternyata sejarah di masa lalu. Nah, alasan yang ketiga, Pak Geri itu tidak hanya mengajar di dalam kelas, bahkan Pak Geri pernah mengajakku dan teman-teman sekelas untuk belajar di Museum Proklamasi. Jadi kita ke sana untuk belajar dan melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada, tentang bagaimana bentukan teks proklamasi, tentang bagaimana sih ruangan-ruangan yang digunakan para pahlawan untuk merumuskan teks proklamasi. Nah, jadi hal itu membuat pelajaran sejarah lebih mengasyikkan. Oleh karena itu, itulah hal-hal yang membuat aku menginspirasi Pak Geri. Pak Geri merupakan guru yang sangat menginspirasiku. Aku ingin menjadi guru yang seperti beliau, yang mampu membawa suasana belajar menjadi lebih mengasyikkan, memahami kondisi siswanya, selalu update mengikuti perkembangan zaman, dan memiliki hal-hal baik lainnya. Terima kasih untukmu Bapak dan Ibu Guru. Jasamu tak akan kulupakan. Perjuanganmu akan kulanjutkan. Cita-cita dan harapanmu